Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas taufik dan hidayahnya. Kita bisa bermuwajahah kembali di bulan mulia, bulan Al-Muharram, satu di antara 4 bulan haram. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ta'lim ini bagian dari amal soleh kita yang akan dilipat gandakan ajarnya insyaallah ta'ala. Dan kita juga berusaha untuk menjauhi maksiat di bulan yang mulia ini terkhusus. Selawat dan salamnya semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat yang bertilzam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Kajian kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita kalau dibandingkan dengan salafun saleh, pembahasan kita pada Al-Faslur Rabi', pada pasal yang keempat, As-salafu wal khawfu minal ujub. Salaf dan takut mereka dari al-ujub, kesombongan. Kita akan melihat bagaimana tawaduknya mereka, menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menjadikan mereka itu sombong atas amal-amal mereka. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari apa yang telah mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. As-salafu wal khawfu minal ujbi. Qala Sabit al-Bunani qala Abu Ubaidah, ya ayuhan nas inimru'un min Quraisyin wa ma minkum min ahmara wala aswada yafduluni bit taqwa ila wadatu anni fi maslaqih. Berkatalah Sabit al-Bunani, berkata Abu Ubaidah, kata beliau, wahai manusia,
Aku ini adalah orang dari Quraisy. Wa ma minkum min ahmara wala aswada yafduluni bittaqwa. Dan tidaklah dari kalian dari yang kulitnya ahmar, merah, wa aswad, wala aswad, tidak juga aswad, hitam. Yafduluni bittaqwa. Yafduluni lebih utama dariku dengan ketakwaan. Ila wadatu ani fi maslahihi. Kecuali aku suka ini fi maslahihi, di dalam perilakunya, yang arti awalnya itu maslahihi itu kulitnya, maksudnya ngikuti dari apa yang mereka dapatkan dari ketakwaan. Artinya bahwa Abu Ubaidah ini walaupun terlahir dari suku yang mulia, yaitu suku Quraisy, tetapi ketika di antara yang lain yang beda warna kulit, tapi karena ketakwaannya, maka akan lebih utama dariku. Ini adalah sebuah kerendahan hati. Dan disebutkan wud di dalam lafaz di sini, wadatu, aku ini cinta, aku ini suka, bahwa di dalam lipatan kulitnya, maksudnya orang yang takwa tadi, maka dia ingin mengikuti apa yang ada pada mereka. Siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka di sini penting untuk kita bisa pahami bahwa kedudukan seseorang itu dengan takwanya. Tidak menyombongkan dengan suku keturunannya, tetapi dengan ketakwaannya. Oleh karena itu maka inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka beliau Abu Ubaidah ini walaupun dengan keadaan kedudukan yang beliau miliki dengan nasab, dengan ketakwaannya, maka dia pun masih menganggap banyak yang lain yang bertakwa daripadanya. Dan dia pun suka, senang kalau orang itu bertakwa, sehingga dia bisa mengikuti siapapun. Dan ini adalah percontohan di antara kita. Dan kita tidak merasa kita yang paling takwa, karena ada yang lain yang lebih takwa, yang kita pengen ngikut kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, an Ma'mar, an Ayub, an Nafi, atau ghairihi, ana rajulan qala li ibni Umar, ya khairan nas, aw ibna khairin nas, faqal ma ana khairun nas wala ibnu khairin nas walakinni abdun min ibadillahi arjallaha wa khafu wallahi lan tazalu birrajuli hatta yuhlikuh au yuhlikuhu. Dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi atau selainnya, selain Nafi maksudnya riwayatnya, bahwa seseorang berkata kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, putranya Umar bin Khattab. Orang tadi mengatakan demikian, katanya, ya khairon nas, wahai sebaik-baik manusia, awibna khairin nas,
atau anak dari sebaik-baik manusia. Umar bin Khattab, ma'ruf. Maka apa yang dia katakan? Subhanallah. Dan ini jadi contoh. Tidak berkenan dia ketika diucapkan padanya sesuatu yang akan membawa kepada ujub. Maka apa yang dia katakan? Ma'ana khairun nas. Ma'ana khairun nas. Sini bukan sebaik-baik manusia. Wala bin khairin nas, dan bukan anak manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia. Walakinni, dan tetapi aku ini abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hambanya Allah, yang aku berharap kepada Allah, wa akhafuhu, dan aku takut kepada siapa? Kepada Allah. Wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhlikuh. Demi Allah katanya, kalau masih terus tazalu dalam keadaan kalian memuji demikian birrajul dengan seseorang, maka niscaya akan menghancurkannya. Juga sebagai warning, peringatan kepada setiap orang, walaupun mukhatabnya kepada laki-laki tadi yang mengungkapkan. Maka di sini ada pelajaran ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketika mendapat pujian ini harus hati-hati, karena beresiko terhadap diri, rentan diri ini atas kesombongan begitu. Kata orang kita mege-er tuh, kediru mongso gitu. Yang tadinya biasa, begitu dipuji kemudian gede dia rasanya. Maka sangat hati-hatinya mereka. Dan ini adalah pelajaran Abdullah bin Umar ketika dikatakan khairan nas atau ibna khairin nas, maka dia katakan, aku bukan sebaik-baik manusia, bukan juga anak sebaik-baik manusia, tapi aku adalah hambanya dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau terus orang memuji itu hatta tuhliku, maka kalian kalau terus demikian keadaannya akan membinasakan dia yang dipujinya itu. Oleh karena itu kita juga di dalam memuji orang itu hati-hati juga begitu. Kalau kita tidak yakin orang itu kuat iman kesolehannya, jangan puji dia di hadapannya, maksudnya. Khawatir tidak kuat kemudian dia muncul kesombongannya. Kecuali memang kita yakin dia orang soleh, iman, mungkin kita puji. Tapi kalau tidak, maka tidak lakukan itu. Demikian yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhliku. Kalau kamu terus-terusan dengan seseorang untuk memuji seperti terus, maka engkau akan tuhlikuhu, akan menghancurkan dia. Kitanya sebagai seorang yang dipuji pada satu saat, maka kita menghindar atau mencegah daripada pujian tadi, sebagaimana Ibnu Umar mengatakan ma'ana khairun nas, aku tidak atau bukan orang sebaik-baik manusia, walakinni abdun min ibadillah. Ada ketawaduan. Apatah lagi kemudian mengklaim, menjustifikasi dirinya, itu sangat jauh sekali begitu, rentan. Karena naudzubillah summa naudzubillah, ini adalah dosa yang sangat besar. Kalau kemudian ada kiber, kesombongan atau ujub di dalam diri, maka punya ikhtiyat kita, kehati-hatian di dalam diri kita sehingga tidak terhinggapi al-ujub. Sangat hati-hatinya mereka salafuna soleh, sehingga kalau ada yang memuji seperti itu, dia stop sama dia. Enggak, saya bukan sebaik-baik manusia begitu. Tetapi aku ini adalah hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu. Dan itu adalah bagian yang dicontohkan, sehingga akan membentengi diri dari sikap ujub. Mungkin kalau mengatakan ya
benar bisa jadi akan hadir begitu. Tetapi kalau kemudian dia cut seperti ini, mudah-mudahan bisa menyelamatkan diri. Wa fil hilyati rawa Abul Ashhab an rajulin qala Mutarrif ibni Abdullah li an abita naiman wasbaha nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wasbaha mu'jiban. Qala adzabi la aflaha wallahi man jaka nafsuhu au a'jabathu. Abu Ashhab al-Ashhab meriwayatkan di dalam Al-Hilyah dari seseorang, qala Mutarrif ibni Abdullah, berkata Mutarrif ibni Abdullah katanya, sungguh aku abita naiman, malam dalam keadaan terlelap tidur, wa asbaha nadiman, pada pagi harinya dalam keadaan menyesal kenapa nggak sholat malam gitu, tertidur malam terlelap tidur dia, tetapi paginya itu nyesel gitu, nadiman, keduhung loh, kenapa tidak sholat saya malam, tidur. Kata beliau, ahab itu lebih aku cintai, ahabbu ilayya min an abita qaiman wa asbaha mu'jiban, dibanding aku malam qaiman sholat, wa asbaha mu'jiban, pada paginya berbangga diri kalau dia telah sholat atau mengiklankan diri. Naudzubillah, tahu nggak kamu katanya semalam lengkap 11 rakaat. Ada alhamdulillahnya juga sih sebetulnya. Cuma lihat hati begitu. Maka kata beliau, kalau kita terlelap tidur tapi bangun kemudian kita menyesal, itu lebih dia cinta daripada sholat kemudian paginya berbangga dengan apa yang telah dilakukan malam. Kemudian Adz-Dzahabi mengomentari, katanya la aflah wallah, tidak akan beruntung dan jaya siapa? Man zakka nafsahu, barang siapa yang mensucikan dirinya bahwa ini orang soleh, orang hebat, dia itu gitu. Au ajabathu, jiwanya takjub dengannya. Pilihannya sebetulnya sholat malam tidak ujub gitu. Itu kalau mau pilih. Tetapi kalau harus ada dua, tidak ada yang ketiganya, maka kata beliau lebih penting gak ujub gitu. Tidak melakukan sesuatu tidak ujub. Ujub yang mana? Gak melakukan sesuatu gak ujub, gak sombong, karena sifar, gak melakukan apa-apa gak ujub dia, dibanding dia melakukan sesuatu kemudian ujub. Yang afdolnya yang melakukan sesuatu tanpa ujub, ikhlas gitu. Itu yang sebetulnya yang dimaui. Tapi kalau harus pembanding menunjukkan betapa bahayanya ujub itu, sementara maklum qiyamul lail min da'bi sholihin, salat malam itu dari kebiasaannya orang-orang soleh, kita nggak pungkiri akan diberikan oleh Allah maqamam mahmuda, kedudukan yang tinggi. Tapi kalau mengakibatkan kemudian paginya jadi ujub, dan ini sangat berbahaya sekali, maka tidur lelap itu lebih baik dengan penyesalan. Kenapa saya nggak bangun malam ya tadi? Nyesel dia. Karena kalau nyesel ada istighfar, mungkin kelalaiannya bisa memperbaiki diri di kemudian hari. Tapi kalau sudah ujub, habis amal itu. Naudzubillah semua. Ini pelajaran penting buat kita semuanya dari salafus saleh. Jadi tidur lelap dengan penyesalan di pagi hari itu lebih baik daripada sholat malam kemudian paginya ujub. Mudah-mudahan dengan penyesalan itu besoknya kita melakukan apa? Sholat malam tanpa
tanpa ujub, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, An Wahab ibnu Munabbah qal ihfadhu an salasan anni salasan afan ihfadhu anni salasan iyyakum wa hawal muttaba'an wa qarina su'in wa ijabal mar'i binafsihi. Ini juga hal yang penting untuk paragraf yang ketiga ini. Dari Wahab ibnu Munabbih. Ini subhanallah, ini yang keempat ya, bukan yang ketiga, yang keempat. Dari Wahab ibnu Munabbih berkata, ihfadu anni salasan. Ihfadu, jagalah, anni dariku salasan, 3 perkara. Dan ini adalah nasihat. Iyyakum wa hawal muttaba'an. Iyyakum, jauhilah oleh kalian. Lawannya alaikum ya, ada iyyakum wa alaikum, seperti alaikum bisidqi gitu. Lawannya wa iyyakum wal kadzib, wa iyyakum wal kadzib. Ini iyyakum wa hawa muttaba'an, jauhi oleh kalian hawa muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, Allah menyampaikan dengan tegas, inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini punya jiwa la ammarah, sungguh memerintahkan cenderungnya itu kepada yang su, dan harus sadar setiap kita. Jadi diri ini kalau dibiarkan, tidak dikekang, tidak dididik, maka dia akan liar, lebih liar dari kuda liar sekalipun. Maka dikekang, istighfar, belajar keimanan, diyakini begitu, muraqabah terus sampai hawa nafsu itu tunduk. Jadi jangan diikuti. Maka jauhi perkara ini. Hawa muttaba'an, hawa nafsu yang muttaba'an. Muttaba'an itu isim maf'ul, diikuti, dituruti gitu. Padahal kecenderungannya kepada yang jelek. Namun perlu kita sampaikan juga di majelis yang mulia ini, hawa nafsu itu, hadirin jemaah, itu dikendalikan. Karena bisa jadi dia akan membawa kebaikan, bisa membawa kepada kejelekan. Orang belajar itu ada nafsu belajar gitu, semangat. Nah itu juga nafsu, keinginan kuat dalam diri. Dan ini yang kita harus kembang biakan. Kita pupuk nafs, hawa yang akan membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau kemudian kepada kejelekan, maka jangan diikuti. Iyyakum wa hawa muttaba'an. Maka di dalam tulisannya beliau rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ketika menulis tentang al-adab ma'an nafs, didikan terhadap diri, adab terhadap diri, maka yang keempat yang beliau tuliskan itu adalah al-mujahadah. Apa? Al-mujahadah, sungguh-sungguh. Dan beliau menyampaikan bahwa musuh yang paling memusuhi itu adalah diri kita gitu. Perlu diingat. Alladzi baina janbaika, yang ada di hadapan kamu begitu. Jadi musuh itu bukan musuh yang jauh-jauh gitu, ada di depan kita sendiri. Jiwa ini adalah musuh kita. Hawa nafsu kita ini adalah musuh kita. Maka tundukkan dia, kekang dia. Sehingga ketika mau maksiat tertahan. Dan maksiat itu kita ingatkan ada 2.
Ada melaksanakan larangan, ada meninggalkan perintah. Ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah ditinggalkan. Ada larangan dikerjakan. Maka kita harus berusaha untuk menetapi melaksanakan setiap perintah dan menjauhi meninggalkan setiap larangan. Dan jiwa ini harus terdidik sehingga tidak menjadi bumerang buat diri kita, akan mensengsarakan kita dunia dan akhirat. Maka oleh kalian jauhi hawan mutaba'an, nafsu yang diikuti, tetapi harus dikekang sama kita. Wa qarina su'in, dan juga teman yang su', teman yang jelek. Kalau kemudian kita mendapatkan sekitar kita orang yang kita pandang ini nggak layak ditemani, jangan ditemani, tinggalkan. Karena hadirin jemaah, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kita di dalam bergaul itu ada macam-macam manusia. Ini sebagai suatu tambahan ya. Ada manusia seperti al-aql wa syurb wal gida. Dia adalah bagaikan makanan nutrisi yang kita nggak pernah bisa lepas daripadanya setiap saat. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, ada futur, ada goda, ada asya ya. Ketika sudah futur pagi pakai tok futur, dah selesai kan aktivitas. Nanti kalau siang lapar lagi makan lagi, terus nggak pernah kita nggak butuh, dia butuh setiap saat. Ada manusia seperti ini, para ulama, orang-orang soleh, sehingga kita nggak bisa lepas daripadanya untuk terus mendekat. Ada manusia seperti dawa, seperti obat. Kita butuh kalau kita sakit, obat kalau kita minum, tidak setiap saat kita minum. Kalau kita sakit baru kita minum. Kalau kita sehat gak pernah minum paracetamol, udah turun 26 kok suhunya, minum soten pas 39 gitu, khawatir. Apalagi anak-anak ada stip, apa kasih paracetamol diturunin panas. Tapi ketika sudah normal dan tidak perlu juga sama obat itu. Ini orang dalam kehidupan seperti mungkin pembisnis, dagang, perlu hubungan seseorang, keperluannya aja itu, habis itu selesai gitu. Yang jadi masalah itu ketika ketemu dengan kelompok orang, dia penyakit, bahkan jadi racun begitu. Maka jangan dekat-dekat kita, nggak akan memberikan faidah apa-apa. Ahlul maksiat, yang akan membahayakan diri ketika mendekat. Jangan bilang kuat, enggak, hati-hati. Untuk kita bisa memperhatikan kepada siapa kita bergaul dan juga anak-anak kita dan keluarga kita. Maka iyyakum wa qarina su, jauhi oleh kalian qarin, teman su yang jelek. Dan yang ketiga, dan ini adalah syahid dalam pembahasan kita, ijabal mar'i binafsihi, ta'ajubnya seorang terhadap dirinya. Dan perlu dipahami ikhwan fillah wa akhwat fiddin azani Allah wa yakum, bahwa segala sesuatu ada afatnya. Ilmu ada afatnya, kekayaan ada afatnya, yang harus hati-hati. Siapapun di antara kita yang berilmu, maka hati-hati, ada afat, efek negatif dari ilmu itu adalah sombong, ujub. Demikian juga harta. Jadi orang yang dikaruniai harta, ya harus tawadu dengan harta. Jangan membuat hartanya itu menjadi sombong dia. Termasuk al-ilmu, ilmu. Ketika pintar bahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, qaidah fikih hafal, wah, subhanallah, alim. Maka ini pun waspada. Sebab ada efeknya, yaitu apa? Al-ujub. Oleh karena itu, maka
disebutkan dalam nasihat yang mulia Wahab ibnu Munabbih, ihfadu anni salasan. Mudah-mudahan ini bisa dihafal, dipahami, dipraktekkan. Iyyakum wa hawa muttaba'an wa qarina su' wa ijabal mar'i binafsihi. Jauhilah kalian hawa yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti, teman yang jelek, dan ijabal mar'i binafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Bisa jadi ada bisikan-bisikan syaitan kepada kita yang harus ditepis. Mungkin engkau adalah orang yang paling hebat di kampung ini, di masjid ini, paling pintar, paling bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin iya, mungkin paling alim, mungkin paling pintar, iya. Tetapi tidak kemudian hadir ujub di dalam diri. Termasuk juga kekayaan. Mungkin paling kaya, iya mungkin, karena memang tidak dipungkiri rekeningnya banyak, tanah banyak, usaha bisnisnya lancar, banyak mungkin. Tetapi tidak jadi ujub dengan harta. Kalau kemudian hadir pikiran-pikiran itu, maka tepis. Dan hadirin jemaah, isti'adah ini penting buat kita untuk membentengin diri sehingga terputus tuh godaan syaitan dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak hanya untuk baca Quran saja itu ta'awud diperintahkan. Mungkin ada lintasan di dalam pikiran jelek. Isti'adah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika mulai masuk ketuk-ketuk itu. Ujub, pikiran-pikiran. Apakah dengan ilmu ataupun dengan harta. Maka di sini hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, diperhatikan untuk dijauhi perkara yang tiga tadi, hawa mutaba'an, qarina su'in, wa ijabul mar' binafsihi. Kemudian waqala Abu Wahab al-Marwazi, sa'altu ibn Mubarak mal kibru, qala antaz dari annas, fasaltu anil ujub, qala antara ana indaka say'an laisa inda ghairik, la alamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Dari Abu Wahab al-Marwazi, aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak, mal kibru, apa itu kibr, kesombongan itu? Maka kata beliau, al kibru tajdari annas, yaitu apa? Melecehkan orang lain. Dan ada keterangan yang al-kibru batrul haq wa gomtun nas. Kibr itu menolak al-haq dan menghina manusia. Namun yang menjadi syahid di sini adalah tentang penghinaan, pelecehan kepada manusia. Setiap kali seorang menganggap orang lain rendah, setiap kali dia melecehkan orang, pada saat yang bersamaan dia terhinggapi al-kibru. Mudah-mudahan terhindar dari sifat ini. Jadi kata Ibnu Mubarak, al-kibru antajdari annas, yaitu apa? Pelecehan kepada manusia. Dan aku pun bertanya tentang ujub. Qal, Ibnu Mubarak mengatakan, antara anna indaka say'an laisa inda ghairik, kamu memandang pada dirimu itu ada sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu adalah al-ujub. Dan ini indikator bahwa orang itu akan ujub atas dirinya kalau merasa dia itu punya, orang lain gak punya sesuatu. Ketika merasa dia telah memiliki lebih daripada orang lain, dia memiliki yang tidak dimiliki orang lain, maka sungguh dia telah ujub.
Apakah tadi dengan ilmu ataupun dengan harta atau perkara dunia yang lainnya, sehingga kan menyeret kepada kebinasaan pada dirinya. Jadi kita ulangi bahwa al-kibru adalah pelecehan kepada manusia, penghinaan kepada manusia, dan ujub adalah kau merasa bahwa kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, walaupun hakikatnya ya, tetapi nggak merasa mestinya gitu. Karena kalau dia merasa memiliki, dia akan gede gitu, ujub. Bisa jadi dia pinter, ya, lebih dari orang lain, ya, hakikatnya mungkin. Demikian juga harta, tetapi jangan dihinggapi ujub, merasa dirinya tinggi melebihi orang lain. Maka lawannya adalah tawadu. Ketika Hasan al-Basri mendapatkan para muridnya sedang berdiskusi tentang tawadu, maka datanglah beliau menengahi. Apa? Sangat mudah indikatornya. Engkau keluar dari rumahmu, tidaklah melihat orang lain saudaramu kecuali dia sangka dia lebih baik daripada saya. Itu adalah tawadu. Dan dalam pembahasan kita yang lalu bahwa ketika orang tua ada di hadapan kita lebih baik daripada saya. Kenapa? Umurnya lebih lama hidup dari saya, pastinya amalnya lebih baik daripada saya. Sekarang bagaimana kalau sayanya lebih tua melihat anak muda? Bahwa yang muda ini umurnya belum lama daripada saya hidup. Ini lebih tua sih. Ini udah 60 tahun, dia baru 25 tahun kan? Bedanya banyak. Maka tentunya dosanya lebih sedikit daripada dosanya saya yang banyak hidup lama akan banyak dosa daripada dia yang masih muda, lebih sedikit dosanya daripada saya. Maka yang muda ini lebih baik daripada saya. Demikian dicontohkan oleh salafun saleh. Sehingga melihat siapapun, maka kita menganggap dia lebih baik daripada aku. Mungkin lebih pintar dalam sisi agama, mungkin ikhlasnya lebih banyak dia daripada saya, amalannya mungkin lebih banyak daripada dia mungkin, maka tetap kita anggap bahwa yang di hadapan kita adalah lebih baik daripada saya. Oleh karena itu jelas indikatornya bahwa ujub itu engkau melihat bahwa dirimu itu merasa punya sesuatu yang tidak punya dimiliki orang lain, maka muncullah kesombongan. Kemudian la a'lamu fi musallina syai'an syarron minal ujub. Dan perhatikan, dan setiap kita ini sholat, apakah yang wajib mafruḍah yang 5 atau yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail dan yang lainnya, maka kata beliau Abu Wahab al-Marwazi ketika bertanya kepada Ibnu Mubarak, kemudian dilanjutkan ucapannya Ibnu Mubarak, la alamu fil musallin syai'an syarran minal ujub, dan aku tidak tahu katanya pada orang-orang salat sesuatu yang lebih syar, jahat, jelek daripada ujub. Maka ketika kita salat, apakah yang fardu apakah yang sunnah, maka jangan hadir ujub kita. Walaupun benar sebagaimana yang disebutkan bahwa qiyamul lail itu da'bus sholihin, kemudian tidak mengklaim diri ini paling soleh atas yang lain, karena merasa tidak ada lewat malam-malam itu kecuali dia telah sholat malam. Tetapi kalau hadir kemudian ujub, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaharuilah niat kita. Wa qala Ahmad ibnu Abi al-Hawari hadatsana Abu Abdillahil Antaqi qala ijtama'a al-Fudail al-Thawri wa Thawri fatadakara faraqa Sufyan wa baka thumma qala arju an yakun hadal majlisu alaina rahmatan wa barakatan. Faqala lahu al-Fudailu, lakin ya Aba Abdillahi akhafu alla yakuna ad-dara alaina minhu, ila akhirnya. Maka disebutkan di sini, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sebuah kisah
yang disebutkan berkata Ahmad ibni Abi al-Hawari, katanya berbicara kepada kami Abu Abdillahi al-Antaqi, berkata berkumpul Al-Fudail dan As-Sauri, keduanya tadzakara, saling mengingatkan keduanya, dan ini adalah kebiasaan mereka ketika bertemu saling mengingatkan bagaimana keadaanmu, gimana ketakwaan, gimana iman, bagaimana amal dan seterusnya. Maka raqa Sufyan wa baka, Sufyan Ats-Tsauri merasa tersentuh hatinya dan nangis setelah dia bertemu dengan Al-Fudail ibni Iyad. Maka Sufyan Ats-Tsauri merasa tersentuh dan menangis. Sumakal, kemudian berkatalah Sufyan, katanya arju an yakun hadal majlis alaina rahmah wa barakah. Kemudian dia katakan, aku berharap bahwa majlis ini adalah majlis yang akan memberikan kepada kita rahmah, kasih sayang Allah dan barakah. Subhan. Wa qala lahul Fudail, Fudail mewaspadai, walakin ya Aba Abdillah akhafu alla yakuna adarra alaina minhu. Saking kehati-hatinya Al-Fudail, kemudian dia mengingatkan, tetapi katanya, ya Aba Abdillah, dia menyebutkan kepada Sufyan Ats-Tsauri dengan mengatakan Aba Abdillah, ini kunyahnya, akhafu alla yakuna adarra alaina minhu, tetapi kita takut, katanya, aku takut bahwasanya tidak demikian kenyataannya, bahkan bisa jadi ini akan adarra alaina. Tetap aja waspada gitu, walaupun itu isinya nasihat, supaya jangan sampai kemudian terlena kita yang akhirnya muncul ujub gitu. Maka terus berdoa. Mungkin majelis kita juga sama, mudah-mudahan ini barokah, tapi ingat jangan sampai kemudian majelis ini juga dihinggapi apa? Ujub di antara kita. Nah, ini adalah menjadi kehati-hatian, sehingga dikatakan ya Aba Abdillahi akhafu an la yakuna adarra alaina minhu. Mungkin akan lebih doror begitu kepada kita yang seperti ini. Nah, kemudian diingatkan, alasta yani takhalasta ila ahsani haditsika. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh. Bukankah kita telah melakukan ahsan haditsika? Kita telah menyampaikan, atau aku telah menyampaikan, atau engkau telah menyampaikan yang bagus dari perkataan. Wa takhallastu anna ila ahsani hadithi, dan aku telah selesai dari yang paling bagus aku katakan atau perkataanku. Sehingga kita telah menghiasi untukku dan kau telah menghiasi, aku telah menghiasi untukmu dan engkau telah menghiasi untuk aku. Fabaka Sufyan, maka tambah menangis dia. Diingatkan untuk kita saling mengatakan hal yang paling bagus dari perkataan dan kita hiaskan diri kita. Faqala ahyaitani wa ahyakallah, semoga Allah menghidupkanku, maksudnya menghidupkan hatiku dan juga menghidupkan hati kamu. Dan ini adalah, hadirin jamaah rahimanallahu wa yakum, ini adalah contoh yang sangat baik sekali buat kita perhatikan bagaimana salafun saleh ketika bertemu saling mengingatkan di antara mereka. Ketika sudah saling mengingatkan juga harus diwaspadai jangan sampai terjadi apa? Al-kibr gitu. Karena majelis yang baik ketika kita adakan dengan nasohi dan seterusnya, maka akan menjadi ador, lebih sangat berbahaya ketika ada kibr masuk di dalamnya, dan mudah-mudahan terjaga kita dari penyakit al-kibr dan ujub. Walaupun majelis itu adalah majelis yang baik, majelis ilmu, majelis kebaikan, tetapi harus diwaspadi jangan sampai hadir ujub. Karena kalau hadir maka dia ador, itu lebih berbahaya. Masuk. Nah, 7 detik lagi. Kita lanjutkan insyaallah pada paragraf berikutnya setelah kita dengarkan kumandang adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Al-Imam Syafi'i berkata, dan ini adalah wasiat nasihat yang semoga kita bisa fokus untuk bisa mendengarkannya dengan baik. Idza khifta ala amalikal ujuba, apabila engkau khawatir, takut atas amalmu masuk ke dalamnya ujub, apa kata beliau rahimahullah taala, fadkur ridha man antatlubu wa fi ayyi na'imin targhabu wa min ayyi iqabin tarhabu faman faqara fi dalika saghura indahu amaluhu. Intaha, selesai perkataannya. Jika engkau takut dan khawatir atas amalmu tertimpa ujub, sebut amal kita ini apa? Sedekah, salat, bakti sama orang tua. Apa sebut amal soleh apa? Kalau kita khawatir, jangan-jangan ujub nih, takut masuk ujub, maka apa yang dilakukan? Fadkur, maka engkau harus ingat, hendaklah kau ingat ridho man tatlubu. Coba ridhonya siapa yang kamu cari? Kita jawabnya apa? Ridhonya Allah. Maka kalau kemudian tertimpa ujub, maka Allah enggak ridho, maka hati-hati hindarkan itu. Maka ingat ridho siapa yang engkau cari dalam amal itu. Mudah-mudahan akan hilang ujubnya. Wa fi ayyi na'imin targhab, dan pada nikmat mana yang kau cari, harapkan, cintai? Surganya Allah, nikmatnya Allah. Wa min ayyi iqabin tarhabu, dan siksa mana, iqab mana yang kamu takut? Maka semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, faman faqara fi dzalik, barang siapa yang berpikir hal tersebut tadi, apa tadi? Cari ridho siapa kita beramal tadi? Ridhonya Allah. Berharap nikmat kepada siapa? Nikmatnya Allah. Dan siksa mana yang kamu takut daripadanya, lari daripadanya? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpikir itu, maka kata beliau, saghura indahu amaluhu, maka akan kecil di sisinya amal yang dilakukan, enggak ada apa-apanya. Makanya hadirin jamaah rahimanallah wa iyyakum, bahwa berkali-kali mungkin di majelis ini atau majelis yang lain, bahwa masuknya seseorang itu, seorang hamba ke dalam surganya bukan karena amalnya, tetapi karena ridho dan rahmatnya Allah. Amal itu terlalu kecil gitu dibanding karunia Allah, dibanding nikmat yang Allah akan berikan kepada hambanya yang soleh ketika dia beramal soleh. Enggak banding, tidak banding. Tetapi karena rahmat dan ridhonya Allah, kemudian hamba dimasukkan ke dalam surganya. Dan perlu dipahami, tidak mendapatkan ridho Allah, rahmatnya, kalau enggak beramal begitu. Makanya kita berusaha untuk menjadikan amal ini berkualitas. Apa? Al-ikhlasu wa ittiba kepada Rasul kita Muhammad. Ikhlas dan ittiba, mengikuti tuntunnya Rasul kita Muhammad, sehingga mendatangkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amal disertai dengan ujub, maka hilang ikhlas itu. Maka sengsaralah dia. Kenapa? Tidak makbul amalnya. Maka tanyakan dan ingat, cari ridho siapa dalam kita beramal ini? Cari ridho siapa? Ridhonya Allah. Maka tidak ada raja di raja, tidak ada yang kuasa. Maka sombong itu ridanya Allah, selendangnya Allah. Jangan direbut sama kita. Allahu Akbar. Allah yang berhak satu-satunya zat yang punya kesombongan, bukan kita. Maka hilangkan, kikis, dan ingat ketika beramal mencari ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat siapa? Nikmatnya Allah yang kita cari. Dan iqobnya siapa? Iqobnya Allah yang kita takutkan. Maka siapapun yang ingat itu, maka akan kecil di sisinya
amalnya. Jadi dibanding karunia Allah yang besar, maka kita ini kecil, yang akan berakibat kepada kesengsaraan ketika hadir ujub. Seorang hamba maka dia fakir, wa Allah ghani. Makanya banyak tuh kalau kita ngelihat tulisan al-fakir ilallah begitu, namanya dianya sebutkan, kita lihat aku adalah orang yang fakir, penulisnya begitu, terhadap Allah, terhadap ampunan dari Allah. Allah maha kuasa, dukuatin matin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini adalah kecil di hadapan Rabb tabaraka wa ta'ala, maka tidak banding amal kita ini. Maka siapapun yang ingat itu, maka akan jadi anggapan amalnya jadi kecil, maka akan kikis ujubnya. Dengan apa? Dengan kita berpikir, mengingat untuk siapa amal kita ini, untuk mencari ridhonya siapa, mencari pahala siapa, dan takut kepada siapa. Maka kita ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari kenikmatan surganya dari Allah, dan kita takut dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan itu dianggap kecil. Ketika amal itu dianggap kecil, maka hilang ujub kita. Bukan siapa-siapa kita. Kita nggak melakukan apa-apa sebagai seorang hamba, walaupun sudah sholat 5 waktu, sudah mengerjakan puasa sunnah dan seterusnya. Maka berpikirlah untuk menggapai ridhonya Allah, sehingga kecil amalan itu, sehingga tidak ada yang bisa disombongkan. Kemudian di sini juga ada nasihat penting juga buat kita dari Rashdain Ibnu Sa'ad. Katanya hadasana Al-Hajjaj Ibnu Shaddad sami'tu Ubaidillah ibn Abi Ja'far wa kana ahadul hukama, yaitu Ubaidillah ibn Abi Ja'far. Qal, dia berkata, idza kana al-mar'u yuhadditsu fi majlisin fa'ajabahu al-haditsu falyumsik, wa idza kana sakitan wa idza kana sakinan fa'ajabahu sukut fal yatahaddats. Ini adalah resep juga buat kita semuanya. Katanya Ubaidillah ibn Abi Ja'far, katanya berkata, apabila seorang itu berbicara di dalam majelis, ini berbicara nih, mungkin ada majelis, kadang orang berlima berempat, mungkin di dalam halaqah majelis seperti ini, maka kata beliau, fa'ajabal hadits, kalau ternyata pembicaraan dirinya atau omongan bicara dirinya itu menyebabkan ta'ajub, maka hendaklah dia tahan, diam. Kenapa? Bersiko. Kalau kemudian dia ngomong, artinya pembicaraan itu membuat dirinya ta'ajub karena dia hebat ngomong, kemudian takut kalau dia ngomong itu akan ujub, tahan dia, jangan ngomong. Kenapa? Karena khawatir kalau ngomong terus jadi orang terpukau, kemudian hatinya ujub. Kalau terjadi itu, maka tahan, katanya, imsik, tahan, jangan ngomong. Karena khawatir kalau ngomong terus jadinya ujub, orang terpukau, orang ngomong hebat, apa akhirnya celakalah dia. Kenapa? Muncul ujub. Kebalikannya, wa idza kana sakinan fa yujibu sukut. Kalau dia itu diam, dan diamnya itu jadi ta'ajub dirinya dengan diam tadi, sehingga orang pada ngomong kayaknya diamnya dia ini hebat. Nah, itu juga bahaya. Kalau kemudian diamnya dia itu akan menyebabkan ujub, fal yuhaddits, maka hendaklah dia bicara untuk menghilangkan ujubnya waktu dia diam. Kalau dia berbicara akan menyebabkan ujub, maka diamlah dia, jangan sampai terjadi ujub dengan bicaranya. Kalau diam itu akan menyebabkan ujub juga, maka dia bicaralah begitu. Ini adalah poin yang hadirin jamaah untuk bisa kita camkan, sehingga jangan sampai amalan kebaikan yang akan membahagiakan kita ternyata akan menjadi penyebab kesengsaraan dengan masuknya ujub, maka tahan.
Karena bisa jadi demikian. Sehingga kita jangan tertipu dengan amal kita. Sama semua hal, maka harus perhatikan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dan hati-hati berkaitan dengan hati kita ini, khususnya tentang masalah ujub. Maka jaga diri, mudah-mudahan taufik menyertai kita semuanya, dan kita berharap kita adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal untuk menggapai ridhonya Allah. Ingat, cari ridhonya siapa waktu kita beramal. Kita berharap dari nikmatnya siapa? Surganya Allah. Dan kita pun takut kalau kemudian kita beramal, kalau tidak diamalkan amal soleh akan mendapatkan ikopnya siapa? Ikopnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita ini kecil, berapapun kita ibadah, sholatnya, saumnya, maka ini adalah kecil dibanding dengan karunia Allah dan dibanding dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Ada tersisa sedikit, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, tentang salaf dan takut mereka tentang ujub terhadap amal. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini dan diberikan oleh Allah nikmat untuk ikhlas di dalam amal kita. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.